Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Untuk webinar kita pada pagi hari ini, kita akan mulai tepat pukul 10.05. Mohon kesediaannya Ibu ya, Pak, Bu. Terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Selamat datang Bapak dan Ibu. Di sini perkenalkan saya Rani Bahiratun Azizah selaku moderator pada webinar kita pada pagi hari ini dengan judul Facing the Enforcement What PDP Law Means for Your Business in 2025. Untuk materi kita pada pagi hari ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Vincentius selaku Head of Audit and Data Privacy dan juga akan dibawakan oleh Bapak Kartono Wiharja selaku Head of Solution Architect. Untuk webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan terkait rundown, rules, dan juga company profile PT Netmark Indonesia secara singkat. Langsung saja, untuk rundown acara webinar kita, kali ini yang pertama adalah waiting participant join to webinar platform selama kurang lebih 5 menit. Kemudian introducing speaker and moderator, explain the webinar theme, company profile introduction by Netmark Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri selama kurang lebih 5 menit. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke sesi inti, yaitu PDP Solution Update, Topic Explanation, Polyquiz and Survey, selama kurang lebih 40 menit, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Vincentius. Kemudian selanjutnya ada sesi penyampaian materi solution. Dalam hal ini, solusi yang akan kita bawakan adalah solusi Varonis dan juga ada polyquiz maupun survei selama kurang lebih 30 menit yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Kartono Wiharja. Dan terakhir nanti ada sesi Q&A session selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya adalah rules of this webinar. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, meskipun penyampaian materi masih berlangsung, silahkan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat ataupun Q&A. Yang ketiga, saat dan setelah penyampaian materi akan ada sesi pengisian survei dan sesi Q&A juga nantinya akan berlangsung. Yang keempat, pertanyaan peserta akan dijawab secara langsung oleh pemateri saat sesi Q&A. Dan terakhir, selama penyampaian materi nanti akan diselingi oleh quiz poly yang nantinya akan tampil sebagai pop-up permission di layar masing-masing peserta webinar dan diharapkan nanti dapat di-accept untuk menjawab quiz berhadiah saldo GoPay. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk company profile perusahaan kami. Barangkali di sini ada peserta yang baru join atau baru mengenal sekilas tentang perusahaan kami. Baik, untuk grup company, kami adalah bagian dari Soma Gede Group. Untuk bagian IT-nya, kami ada di bawah naungan PT Informasi Neta Markindo sebagai holding company-nya. Namun, untuk company yang berfokus pada IT provider, ada di PT Netmark Indonesia. Selain itu juga, kami memiliki sister company, yaitu PT Neo Essential Technology, yang berfokus pada WiFi modem, ERP, dan juga apps development. Selanjutnya, kita ada PT Prima Cyber Solusi, ada PT Infini System Indonesia, PT Digital Inteligensi Nusantara, dan juga PT Trans Technology Tours untuk travel and tours. PT Netmark Indonesia merupakan perusahaan sistem integrator atau SI company. Perusahaan Netmark sendiri berdiri sejak tahun 1998
Sebenarnya perusahaan kami core bisnisnya ada di IT solution untuk on-premise. Namun per tahun 2020 kita mulai develop iCrafters solution yang nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Basically kita adalah perusahaan joint venture antara Jepang dan Indonesia. Namun untuk CEO kita sendiri adalah asli orang Indonesia yaitu Bapak Taufik Hidayat. Pada tahun 1998 kami namanya masih Informasi Neta Markindo. Namun di tahun 2002 kami merubah nama menjadi PT Netmark Indonesia. Kemudian sejak tahun 98 sampai dengan 2017 kami fokus di IT infra untuk manufaktur, terutama perusahaan Jepang. Lalu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kami memperluas dan mengembangkan solusi kami terutama di bidang digital transformasi. Baik, berikut adalah bundling solution dari kami. Selain ICT infra, kami juga ada solusi untuk cybersecurity, robotic process automation, AI, virtual environment, e-learning, assisted reality, metaverse, dan juga development. Itu saja singkat company profile dari PT Netmark Indonesia. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0878 8033 2112. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami melalui email di marketing@netmarks.co.id. Serta juga Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website kami karena kami selalu update mengenai perkembangan IT di laman blog kami. Saya rasa itu saja untuk sekilas perkenalan atau company profile dari PT Netmark Indonesia. Kita langsung saja ke sesi utama kita yang akan dipresentasikan langsung mengenai PDP Topic Explanation oleh Bapak Vincentius. Kepada Bapak Vincentius, disilakan. Terima kasih, Mbak Rani. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian yang join webinar training pada pagi hari ini. Untuk sesi pagi hari ini kita akan membawakan apa arti Undang-Undang PDP itu terhadap bisnis dari perusahaan Bapak Ibu yang hari ini hadir di sesi webinar pagi ini. Nah, yang pertama sebelum kita sampai kepada Undang-Undang PDP, kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih Undang-Undang PDP tersebut gitu. Konsepnya berdasarkan apa gitu. Nah, kita akan mulai dengan konsep privacy data. Jadi Undang-Undang PDP Bapak Ibu ini sebenarnya didasari dari hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB. Di pasal 12 seperti pada slide itu dikatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya, mereka akan mendapatkan perlindungan privasi. Dan di pasal 9 pada Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia tahun 1950, di sana dikatakan privasi orang yang bersangkutan dan kerahasiaan informasi pribadi mereka harus dihormati. Sebisa mungkin informasi tersebut tidak boleh digunakan atau diungkapkan untuk tujuan selain daripada tujuan pengumpulan atau persetujuannya, sesuai dengan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional. Pada pasal 8 Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tahun 1950, ada dua bagian di sana dikatakan. Yang pertama, setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya, atau surat menyurat. Yang bagian kedua, tidak boleh ada campur tangan dari suatu instansi umum dalam penerapan hak tersebut di atas kecuali yang sesuai dengan hukum dan diperlakukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan umum, atau kesejahteraan ekonomi negara untuk mencegah kekacauan atau kejahatan
untuk menjaga kesehatan atau kesusilaan dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. Nah, kalau kita melihat dari dasar hukumnya negara Indonesia di Undang-Undang PDP ini sebenarnya juga adalah merupakan pengejawantahan dari pasal 28G ayat 1 dari Undang-Undang 45 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jelas sebenarnya PDP ini atau perlindungan data pribadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi merupakan perluasan dari hak asasi manusia yang sudah dideklarasikan oleh PBB, juga yang sudah dideklarasikan pada Universal tentang Bioetika Hak Asasi Manusia tahun 1950 dan juga di-cover oleh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G. Nah, ini merupakan perluasan dari merupakan perluasan dari hak asasi manusia tersebut. Kemudian kita akan melihat sekilas dari Undang-Undang PDP. Jadi Undang-Undang PDP seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, ini Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, ini sudah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang pribadi, badan publik, dan organisasi internasional yang mengelola data pribadi warga negara Indonesia untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak hanya berlaku bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia, ini juga berlaku bagi setiap badan publik yang mengelola atau organisasi internasional yang mengelola. Mungkin lokasinya tidak ada di Indonesia, tapi lokasinya ada di luar negeri, tapi mereka mengelola data pribadi warga negara Indonesia, ini juga harus mematuhi ketentuan-ketentuannya. Nah, yang kedua, menyadari perlunya penyesuaian, maka ditetapkanlah masa tenggang selama 2 tahun, yang akan berakhir, yang sudah berakhir sebenarnya ya, pada tanggal 16 Oktober 2024, tahun yang lalu. Jadi tindakan cepat sangat penting karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi langsung. Yang ketiga, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Nah, apakah subjek data pribadi? Mungkin Bapak Ibu bertanya, subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Jadi kita adalah pribadi, dan di atas diri kita pribadi ini melekat informasi-informasi pribadi yang mungkin bisa kita share ke orang-orang tertentu atau mungkin juga tidak bisa kita share dengan kepada sebagian orang. Nah, singkatnya, definisi dari data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri itu maksudnya adalah sebagai berikut. Kalau kita punya nomor handphone itu belum tentu bisa mengidentifikasi pribadinya kita. Tapi kalau nomor handphone itu kita tambahkan beberapa informasi pribadi lainnya, misalnya nama dan alamat, maka ketiga informasi yang kita gabungkan secara bersama ini sudah pasti akan mengidentifikasikan ke personal tertentu dan tidak akan meleset lagi. Itulah yang dimaksud dengan dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut kita akan melihat Bapak Ibu jenis data pribadi. Jadi menurut Undang-Undang PDP kita mengenal 2 jenis data pribadi. Yang pertama data pribadi yang bersifat umum. Ini meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasikan seseorang. Jadi kurang lebih data pribadi yang bersifat umum ini bisa kita temukan di KTP kita ya Bapak Ibu. Nah,
Yang kedua, ini adalah data yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, data anak, data keuangan pribadi. Nah, yang dimaksud dengan data keuangan pribadi ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah simpanan pada bank, termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus membedakan kedua jenis data pribadi ini? Karena perbedaannya itu menentukan perlindungan atau sisi perlindungan dan penilaian dampak yang nanti harus kita lakukan pada waktu kita memproses kedua jenis data ini. Kalau yang bersifat umum, mungkin perlindungannya kita bisa lebih ringan, tapi kalau yang bersifat spesifik ini harus lebih ketat lagi kita melindunginya gitu. Dan ketika kita melakukan pemrosesan untuk data yang bersifat spesifik, maka kita perlu yang melakukan apa yang disebut dengan penilaian dampak pemrosesan data pribadi. Nah, next-nya kita akan melihat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Yang pertama adalah pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah, secara hukum, dan transparan. Arti dari poin yang pertama itu ketika kita mengumpulkan data pribadi harus dilakukan secara terbatas. Terbatas itu artinya terbatas dan spesifik. Terbatas itu artinya kalau kita hanya memerlukan nama dan nomor telepon, hanya kedua informasi tersebut yang diperlukan dan yang diperlukan tersebut yang nanti yang akan dikumpulkan gitu. Spesifik kita butuh informasi apa? Kalau kita butuh hanya dua informasi tersebut, maka kita tidak perlu menambahkan apakah jenis kelaminnya dia, apakah agamanya dia, rumahnya ada di mana, tidak perlu dikumpulkan. Semisal Bapak Ibu di perusahaan Anda ingin mengumpulkan data pribadi yang dibutuhkan hanya nama, alamat, nomor telepon, cukup ketiga detail informasi tersebut saja yang dikumpulkan. Secara sah hukum dan transparan itu maksudnya apa? Nah, secara sah hukum dan transparan itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat artinya mengacu kepada dasar pemrosesan data pribadi. Yang pertama, ketika kita mengumpulkan sesuatu data pribadi dari subjek data, pertama kita perlu mengetahui dasar hukum dari pengumpulan tersebut. Nah, apakah yang dimaksud dengan dasar hukum pengumpulan tersebut? Semisal Bapak Ibu, gampangnya itu adalah seperti ini. Ketika saya membuka tabungan di suatu bank, artinya saya dengan bank itu terikat secara kontrak. Atau saya dengan bank itu, saya harus memberikan data pribadi saya untuk dikumpulkan oleh bank atau diproses oleh bank, itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Kenapa? Karena bank tidak akan bisa memberikan services kepada saya jika saya tidak akan memberikan data pribadi saya kepada bank. Dan pemberian data pribadi, apa saja data pribadi yang harus dikumpulkan oleh bank, itu juga diatur oleh perundang-undangan, baik itu undang-undang dari Bank Indonesia maupun undang-undang dari OJK. Nah, apakah dasar hukum yang lain? Dasar hukum yang lain itu adalah kontrak. Kontrak itu bisa jadi misalnya perjanjian antara kita dengan company yang akan mengumpulkan, dengan perusahaan yang akan mengumpulkan data kita sesuai dengan kepentingannya kita. Dan yang lainnya apa? Yang lainnya itu adalah konsen atau persetujuan secara eksplisit dari kita kepada suatu perusahaan yang akan mengumpulkan atau yang memproses data kita. Yang dasar hukumnya yang lainnya itu apa? Bisa juga pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, ini berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Atau pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum seperti pelayanan publik, pelaksanaan kewenangan pengendalian data, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir itu adalah kepentingan yang sah. Yang dimaksud dengan kepentingan yang sah itu adalah
kepentingan antara kedua belah pihak, antara kita punya kepentingan dengan perusahaan yang akan mengumpulkan data. Nah, contoh ini simpelnya sederhananya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu mereka memberikan informasi promo gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi promo, maka mereka akan meminta beberapa data-data pribadinya kita. Misalnya ada paling sedikit mereka akan meminta nomor telepon. Nah, ketika kita tertarik untuk mengikuti mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan promo-promo, maka kita akan memberikan data pribadi kita, dalam hal ini adalah nomor telepon atau nomor handphone. Maka itu juga akan menjadi dasar pemrosesan data pribadi bagi perusahaan yang mengumpulkan data tersebut. Poin yang kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya itu maksudnya, poin yang kedua ini adalah ketika kita mengumpulkan data pribadi, maka ketika kita mengumpulkan, maka ada tujuannya. Gitu. Dan ketika kita melakukan pemrosesan data pribadi itu tidak boleh keluar dari tujuan awal pengumpulan. Semisal, suatu bank atau suatu asuransi mengumpulkan data pribadi sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan jasa perbankan atau jasa asuransi kepada subjek data. Nah, sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan, ada kemungkinan asuransi atau bank tersebut akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika dia mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, maka itu sudah, kalau di luar dari konteks awal tujuan pengumpulannya, maka mereka perlu meminta ulang persetujuannya. Jadi tidak bisa langsung diproses, karena ini tidak sesuai dengan tujuan awal pengumpulan. Yang ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi. Nah, untuk poin yang ketiga kita akan melihat slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa saja hak-hak dari subjek data pribadi. Yang keempat, pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, muktahir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemrosesan data dilakukan secara akurat. Ini cukup bisa dipahami. Yang poin yang kelima, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan tidak sah, pengungkapan tidak sah, pengubahan tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, atau penghilangan data pribadi. Nah, sampai ke poin yang kelima, ini ada sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu yang akan mengumpulkan data. Pertama, kita perlu melindungi keamanan, perlu menyediakan perlindungan untuk keamanan data pribadi dari pengaksesan tidak sah. Simpelnya, sederhananya adalah jika ada aplikasi dari Bapak Ibu yang melakukan menyimpan atau memproses data pribadi, maka aplikasi tersebut harus ada yang namanya user access matrix. Hak akses yang diberikan kepada orang-orang sesuai dengan fungsi atau job description-nya dia. Pengungkapan yang tidak sah itu artinya kita tidak boleh sembarang memberikan atau mengungkapkan data pribadi milik subjek data kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Pengubahan yang tidak sah artinya kita mengubah data pribadi tersebut. Penyalahgunaan, penyerusakan ini cukup bisa dipahami. Dan yang terakhir ini penghilangan data pribadi ini juga tidak boleh. Yang poin yang keenam, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan, aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi. Nah, bagian yang keenam ini sama ketika kita mengumpulkan pertama, kita perlu memberikan tujuan dan aktivitas pemrosesan. Serta kegagalan perlindungan data pribadi ini artinya kalau misalnya kita mengumpulkan data di perusahaan Bapak Ibu, kemudian suatu saat terjadi serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan data pribadi yang kita proses ini bocor, maka kegagalan perlindungan data pribadi ini harus kita beritahukan nanti kepada subjek data. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti yang tadi disampaikan di poin ketiga, ini ada beberapa hak subjek data pribadi. Apa implikasinya ke perusahaan Bapak Ibu? Implikasinya itu adalah Bapak Ibu perlu menyediakan kanal atau channel di mana menyediakan channel bagi subjek data pribadi untuk melaksanakan haknya. Nah, simpelnya sama seperti ketika perusahaan Bapak Ibu
ketika ada customer atau klien yang ingin mengubah datanya, biasanya bisa melalui call center. Nah, simpelnya itu adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan siapa contact person yang bisa dihubungi kalau bagi subjek data ketika dia ingin melaksanakan haknya. Apakah yang perlu diverifikasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita melihat kurang lebih ada beberapa hak subjek data pribadi. Yang pertama, subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum. Dasar kepentingan hukum itu dasar pemrosesannya ya Bapak Ibu. Tujuan permintaan, penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Nah, ini artinya ketika kita mengkolek atau kita meminta pengumpulan data pribadi, kita perlu menjelaskan kepada subjek data pribadi. Yang kedua, subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki kesalahan ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Ini jelas. Yang kedua, Bapak Ibu perlu menyediakan channel bagi subjek data pribadi untuk dia memperbarui, memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadinya. Yang ketiga, ini subjek data pribadi berhak mendapatkan akses, memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, subjek data pribadi ini bisa juga mengajukan akses atau memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya. Nah, ini mungkin yang agak susah dipahami ya Bapak Ibu, karena kita sudah lama sekali di Indonesia tidak memperhatikan bahwa kita sebagai subjek data pribadi ini punya hak. Dan mungkin banyak di antara kita juga tidak menyadari. Nah, ketika Undang-Undang PDP ini adalah juga mengedukasi kita sebenarnya, gitu, bahwa kita punya hak. Ketika kita punya hak, artinya saya berhak ketika saya memberikan data kepada suatu perusahaan untuk diproses, maka saya punya hak untuk mendapatkan akses, memperoleh salinan, dan ketika saya mengajukan permintaan untuk mendapatkan salinan, maka perusahaan itu tidak boleh menolak. Dan dia harus memberikan apa yang saya minta sesuai dengan ketentuan atau jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang keempat, subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang keempat ini, subjek data pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, penghapusan, dan memusnahkan data pribadi tentang dirinya. Artinya, ini memang tidak serta-merta akan terjadi ya Bapak Ibu, gitu. Dan ketika ada subjek data pribadi yang mengajukan hak ini, maka mereka perlu sadar. Semisal saya mengajukan, saya berhenti mau mengakhiri pemrosesan saya di bank tertentu, artinya saya berhenti sebagai nasabah dari bank tersebut. Dan pemusnahan data pribadi tidak terjadi pada saat itu juga. Biasanya pemusnahan data pribadi ini akan mengikuti retensi data yang berlaku. Semisal saya berhenti, kemudian masa retensinya itu 5 tahun, maka 5 tahun kemudian data tersebut baru bisa dimusnahkan. Nah, apa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu masih menyimpan data selama 5 tahun? Berarti perusahaan Bapak Ibu punya kewajiban untuk melindungi data tersebut. Yang kelima, subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi. Nah, bagian yang kelima ini, setelah Bapak Ibu menyediakan channel bagi subjek data untuk melaksanakan haknya, ketika mereka menarik kembali, berarti Bapak Ibu tidak boleh lagi memproses data pribadinya. Saat itu juga harus di-stop. Nah, ini implikasinya sangat luas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya aplikasi di perusahaan Bapak Ibu itu hanya hitungannya dengan jari tangan 10, itu gampang saja bagi kita untuk mengetahui. Ketika subjek data pribadi itu menarik kembali persetujuan pemrosesan, kita akan mencari kira-kira data pribadinya ini ada di mana, di aplikasi apa. Saat itu juga kita tidak boleh lagi memproses. Semisal, kita ada kerjasama promo, mengirimkan promo atau telemarketing kepada subjek data gitu. Ketika dia menarik kembali persetujuan, artinya sejak saat itu atau 3 hari kemudian kita tidak boleh mengirimkan kembali promo-promo atau telemarketing yang berhubungan dengan services yang kita kepada subjek data.
Ini artinya kita perlu mengidentifikasi. Kita harus punya visualisasi. Sebenarnya data pribadi yang diproses itu ada di aplikasi apa saja. Ini cukup memusingkan kalau yang bagian yang kelima ini. Yang keenam, subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan yang menimbulkan akibat hukum dan berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Nah, ini biasanya terjadi, pemrofilan itu terjadi biasanya pada perusahaan yang memiliki data warehouse. Mereka melakukan data modeling, data analisis, dan segala sesuatunya data warehouse tersebut dilakukan untuk memprofil sebenarnya subjek data ini profilnya bagaimana atau tingkat resikonya bagaimana. Nah, ini juga dia bisa juga berhak mengajukan keberatan. Yang ketujuh, subjek data pribadi berhak menunda, membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Ini cukup jelas. Subjek data pribadi berhak menggugat, menerima ganti rugi pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, yang ke-9 berhak mengajukan keberatan tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan yang menimbulkan akibat hukum. Nah, ini sama kurang lebih dengan yang poin ke-6. Di Undang-Undang PDP, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya pengendali dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi itu siapa? Pengendali data pribadi itu bisa orang, badan publik, organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Intinya, singkatnya, ini adalah pengendali data pribadi yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan, tujuan pengumpulan data dan cara pemrosesan data pribadi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prosesor data pribadi? Ini juga bisa berbentuk orang, perorangan, badan publik, organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Jadi, prosesor data pribadi tidak mengumpulkan data, tapi dia memproses atas persetujuan, atas instruksi yang diberikan oleh pengendali data pribadi. Simpelnya adalah simpelnya membedakan antara pengendali data pribadi dan proses data pribadi adalah seperti itu ya Bapak, Ibu. Nah, ini ada kewajiban pengendali dan prosesor data. Ini cukup banyak, Bapak Ibu, ada sekitar 13. Yang pertama, wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Perekaman itu artinya Bapak Ibu harus mendokumentasikan pemrosesan data pribadinya. Ini mandatori. Yang kedua, memberikan akses kepada subjek data pribadi dalam waktu 72 jam. Ini kalau misalnya ada data pribadi yang mengajukan atau melaksanakan hak subjek data pribadinya, maka Bapak Ibu harus memberikan akses kepada subjek data pribadi itu dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Wajib menolak memberikan akses dalam kondisi tertentu. Ini diperbolehkan. Yang keempat, wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan penilaian dampak pelindungan data pribadi. Melindungi data, memastikan keamanan data pribadi, ini adalah salah satu kewajibannya. Jadi ketika Bapak Ibu mengumpulkan data pribadi, maka Bapak Ibu secara otomatis harus melindungi data dan memastikan keamanan data pribadi. Yang keenam, wajib menjaga kerahasiaannya. Yang ketujuh, wajib melakukan pengawasan setiap pihak yang terlibat di dalam pemrosesan data pribadi. Yang ketujuh itu misalnya Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak ketiga, kemudian Bapak Ibu menunjuk mereka sebagai prosesor data pribadi, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai prosesor data pribadi itu menjadi tanggung jawab atau pengawasan Bapak Ibu. 8, wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Ini juga termasuk jika diminta prosesnya hanya A, maka prosesor data pribadi tidak boleh keluar dari pemrosesan yang diberikan kepadanya, yaitu A. Dia tidak boleh memproses bagian B-nya. Yang ke-9, wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Yang ke-10, wajib menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuannya.
Yang ke-11 wajib melakukan penundaan pembatasan pemrosesan data pribadi. Yang 12 wajib menghapus data pribadi. Ketika ini habis masa retensinya, Bapak Ibu wajib menghapus. Yang ke-13 ini masih banyak lagi kewajiban lainnya. Nah, berikut ini adalah yang ada di bagian yang pertama, poin yang pertama, Bapak Ibu, ini adalah contoh Record of Processing Activity atau namanya ROPA. Jadi ini cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini adalah mandatory dokumen ketika kita memproses data pribadi, maka kita harus ada perekaman ini. Nah, yang kedua ini adalah bagian penilaian dampak perlindungan data pribadi. Apakah penilaian dampak perlindungan data pribadi? Atau biasanya kalau di internasional kenalnya Data Privacy Impact Assessment atau Privacy Impact Assessment. Nah, Asosiasi Internasional untuk Penilaian Dampak mendefinisikan penilaian dampak sebagai identifikasi konsekuensi masa depan dari tindakan saat ini atau yang diusulkan. Artinya kalau kita melakukan pemrosesan, maka sebenarnya kita perlu melakukan yang namanya penilaian dampak. Simpelnya itu sama seperti ketika kita melakukan risk assessment, Bapak Ibu. Kita menghitung resiko-resiko dari pemrosesan data pribadi yang kita lakukan saat ini, yang mungkin nanti akan berdampak kepada masa depan atas tindakan yang kita lakukan saat ini. Jadi DPIA ini adalah proses sistematis yang mengevaluasi proposal dalam kaitannya dampaknya terhadap privasi. Ini proses untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan meminimalkan risiko perlindungan data atau pelindungan data suatu proyek. Jadi jika Bapak Ibu perusahaannya sedang mendevelop sebuah aplikasi dan aplikasi itu digunakan untuk memproses data pribadi, maka sebelum development-nya itu dilakukan, perlu dilakukan yang namanya penilaian dampak perlindungan data pribadi. Nah, pemrosesan yang memerlukan penilaian dampak tidak semua perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Ini bukan bagian yang mandatori. Pemrosesan yang memerlukan penilaian dampak itu adalah pemrosesan yang memiliki resiko tinggi. Nah, yang dimaksud dengan resiko tinggi itu yang mana? Di bagian yang kedua. Ini ada beberapa bullet point. Yang pertama, pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak signifikan terhadap subjek data pribadi. Ini mungkin kalau di beberapa tempat itu berkaitan dengan scoring ya. Nah, di bagian ketiga ini kita udah bicara scoring tuh, pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ini kita tadi melihat ada dua jenis data, yang pertama sifat umum, yang kedua bersifat spesifik. Jika perusahaan Bapak Ibu melakukan pemrosesan data yang bersifat spesifik, maka perlu dilakukan yang namanya DPIA. Yang ketiga, pemrosesan dalam skala besar, jumlahnya besar, ini perlu. Nah, yang keempat, ini data pribadi, kegiatan evaluasi, scoring, pemantauan sistematis terhadap subjek data, ini pasti harus. Yang kelima, ini pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pencocokan penggabungan sekelompok data, ini perlu juga. Yang keenam, ini penggunaan teknologi baru untuk pemrosesan data pribadi. Ini seperti yang saya jelaskan, kalau ada development terhadap suatu aplikasi baru dan aplikasi itu digunakan untuk memproses data pribadi, maka perlu dilakukan yang namanya DPIA. Pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak subjek data pribadi, ini wajib juga. Nah, hubungan pengendali data dan prosesor data itu ada di mana? Dalam hal pengendali data menunjuk prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Keywordnya di sana ya Bapak Ibu. Pemrosesan data pribadi, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat di atas, termasuk dalam tanggung jawab pengendali data pribadi. Artinya, jika Bapak Ibu mengirimkan data pribadi kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai prosesor data pribadi, maka tidak serta-merta tanggung jawabnya itu Bapak Ibu bisa memindahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Tidak, tanggung jawabnya itu tetap di bagian pengendali data, pengumpul awalnya. Nah, apakah bisa prosesor data pribadi itu diminta pertanggungjawaban? Bisa, jika prosesor data pribadi ini melakukan pemrosesan di luar perintah atau tujuan yang ditetapkan oleh pengendali data pribadi. Itu bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi simpelnya seperti ini ya Bapak Ibu.
jika ada pihak ketiga yang kita kirimkan data pribadi untuk diproses lebih lanjut, kalau terjadi kebocoran data di pihak ketiga, dan pihak ketiga ini sudah memproses sesuai dengan tujuan yang diperintahkan kepada pengendali data oleh pengendali data, maka tanggung jawabnya itu tidak bisa ditanggung oleh prosesor data pribadi, tapi itu menjadi tanggung jawab dari pengendali data. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini lalu mungkin Bapak Ibu timbul pertanyaan, kan yang bocor dari mereka, bukan dari saya. Nah, inilah perlu dilakukan yang namanya, kita perlu mengetahui sebelum kita menunjuk pihak ketiga sebagai prosesor data, kita perlu mengetahui yang namanya postur keamanan dari pihak ketiga tersebut. Apakah sesuai? Apakah dia juga memiliki pelindungan data sama seperti yang kita inginkan? Apakah misalnya jaringannya dia sudah dilindungi dengan firewall dan lain-lain? Apakah dia juga menerapkan enkripsi terhadap data-data pribadi yang dia proses? Kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan itu, jangan diberikan data pribadi kepada prosesor untuk diproses lebih lanjut. Nah, lanjutnya kita perlu hubungan antara pengendali data dengan prosesor data pribadi, kita perlu memformalkannya dalam hubungan dalam bentuk kontrak kerja. Nah, ketika kita bicara kontrak kerja, Bapak Ibu, kita perlu menambahkan beberapa klausal terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan apa yang mandatori harus dimiliki dari prosesor data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu menambahkan klausal hak untuk melakukan audit. Untuk apa? Sewaktu-waktu kalau kita untuk meyakini bahwa mereka sudah sesuai dengan kebijakan keamanan yang kita inginkan. Kita meyakini bahwa data-data yang kita berikan ini sudah diproteksi sesuai dengan kemauannya kita. Nah, jika Bapak Ibu tidak menambahkan klausal hak untuk melakukan audit, sewaktu-waktu Bapak Ibu mau melakukan audit, maka itu tidak akan terjadi. Kedua belah pihak memahami tugas dan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Dan yang ketiga, ini kontrak ini juga membuktikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Nah, selanjutnya data protection officer. Ini kalau di undang-undang ini disebutnya pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Ini bukan mandatori, Bapak Ibu, tidak seperti di Singapura atau di Europe. Ini kalau di Europe itu mandatori, di Singapura juga mandatori, tapi di Indonesia ini tidak mandatori. Dalam hal apa sebuah perusahaan perlu menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi? Yang pertama, pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Nah, ini mungkin kalau perusahaan Bapak Ibu melakukan kepentingan pelayanan publik, ini harus. Yang B, kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat ruang lingkup atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Nah, kalau misal kita bicara skala besar, ini harus. Yang C, kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik. Sekali lagi, bersifat spesifik, bukan yang umum, ya. Jika simpelnya kayak begini nih, Bapak Ibu. Kalau kita bilang bersifat spesifik, artinya bank masuk, asuransi masuk, rumah sakit masuk. Nah, kalau kita pernah Bapak Ibu, saat ini kan kereta api Indonesia itu sudah menggunakan face recognition untuk kita masuk. Jadi kita beli tiket, kita tidak perlu menunjukkan tiket kita, asal wajah kita di-scan. Tahap awalnya itu memang ada pendaftaran gitu. Selanjutnya kita tinggal scan wajah kita, maka kita boleh masuk ke dalam peron. Nah, karena KAI ini melakukan pengelolaan data yang bersifat spesifik, maka mereka perlu menunjuk yang namanya DPO. Tapi mereka udah pasti kena di bagian poin A-nya, karena mereka memproses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Nah, ayat yang kedua ini dikatakan, siapa sih petugas atau pejabat yang melaksanakan yang boleh ditunjuk gitu. Nah, petugas yang boleh ditunjuk ini
berdasarkan profesionalitas atau pengetahuan mengenai hukum, dalam hal ini Undang-Undang PDP, praktek perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Nah, jadi tidak perlu orang legal ya Bapak Ibu, selama dia mempunyai pengetahuan mengenai Undang-Undang PDP, dia juga memahami praktek perlindungan data pribadi dan memiliki kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya, maka dia bisa ditunjuk sebagai DPO. Nah, kita akan sampai kepada ketentuan pidana. Apa yang akan terjadi? Ketentuan pidana itu berlaku untuk perorangan dan untuk badan hukum, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir ini sanksinya hanya ke badan hukum. Ternyata ke perorangan juga ada. Yang poin nomor 1 ini, setiap orang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Hukumannya, ketentuan pidananya itu adalah penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda 4 miliar. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 5 miliar. Yang keempat, yang membuat data pribadi palsu, memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda 6 miliar. Ini adalah sanksi-sanksi Bapak Ibu. Ini artinya kita perlu, impact-nya apa ke perusahaan? Ini artinya Bapak Ibu perlu memberikan edukasi atau pelatihan kesadaran kepada karyawan-karyawannya, terutama kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang marketing dan lain-lain. Biasanya marketing paling gampang menukarkan data pribadi. Nah, ketentuan pidana untuk korporasi, yang pertama, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, atau korporasi. Yang kedua, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Maksimal 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Besar ya Bapak Ibu. Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Nah, selain dijatuhin pidana denda korporasi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana. Pembekuan seluruh sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, atau pembubaran korporasi. Dan ada bagian di highlight merah ini ya Bapak Ibu, ini perlu dipahami, subjek data pribadi berhak menggugat menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jika subjek data pribadi sudah sadar akan haknya, dan ketika data yang dikelola di perusahaan Bapak Ibu itu mengalami kebocoran, maka Bapak Ibu tidak hanya dikenakan pidana dari badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang mengawasi perlindungan data pribadi, maka Bapak Ibu juga perlu memberikan ganti kerugian kepada subjek data. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya data yang bocor itu ada 100.000 data, ada 1 juta data. 1 juta data, masing-masing Bapak Ibu perlu memberikan kompensasi kepada masing-masing subjek data. Kerugian finansialnya sudah pasti. Yang kedua, juga ada kerugian secara reputasi. Nah, berikut ada data services, privacy services yang kami berikan di ITsec, Bapak Ibu. Ini benefitnya adalah memudahkan proses automasi, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, memiliki pemahaman terhadap pemahaman yang lebih baik tentang data yang kita collect. Yang keempat ini tata kelola data yang bisa kita tingkatkan ya. Yang kelima ini protected, enhanced enterprise and brand reputation. Jadi kalau kita melindungi data dengan baik, kita comply dengan undang-undang, ini akan memberikan dampak terhadap reputasi perusahaan Bapak Ibu.
Nah, ini adalah approach yang kami atau metodologinya kami ketika kami memberikan services kepada klien-klien kami. Yang pertama kami melakukan yang namanya data privacy preliminary assessment. Di sini kami akan melakukan initial assessment terhadap data privacy implementation. Kemudian kita akan mengidentify data lifecycle, mulai data tersebut di-collect, diproses, disimpan, digunakan, di-archive, di-dispose. Hasil keluarannya kita juga akan mendevelop data flow map. Keluarannya ada dua, yaitu ROPA dan data flow map. Gap assessment report dan recommendation ini kita develop gap assessment. Dari assessment yang kita lakukan, kita akan keluarannya berbentuk gap assessment report. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah komplain, itu nanti kita akan sajikan kepada Bapak Ibu. Kemudian kita akan juga membantu remediation dan improvement. Di bagian sini kita akan mendevelop complete privacy program, termasuk juga governance, policy, prosedur, proses untuk memanage resiko pihak ketiga dan data transfer. Jadi semua policy prosedur, kebijakan yang diperlukan oleh PDP kita akan bantu bikinkan. Dan yang terakhir ini ada remediation monitoring, kita conduct review dari hasil remediasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, keluarannya berbentuk remediation progress report. Ini adalah approach kami, seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan mulai lihat dari data management life cycle-nya. Mungkin dari data di-collect, data diproses, data disimpan, digunakan, di-archive, dan dimusnahkan. Nah, ini contoh salah satu data flow map-nya, Bapak Ibu. Nah, deliverables kami, gap assessment report, based on existing data protection regulation in Indonesia, kemudian kita ada data flow map, kemudian kita juga akan memberikan yang namanya ROPA, dan daftar kebijakan atau prosedur yang diperlukan oleh Undang-Undang PDP. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan nanti mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan pada sesi Q&A. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Oke, baik sekali tadi penyampaian PDP Topic Explanation dari Bapak Vincentius. Di sini sembari kita menuju sesi selanjutnya, kita akan menyelingi untuk kuis ya Bapak dan Ibu. Jadi di layar Bapak dan Ibu ada pop-up permission untuk Poliquiz yang nantinya akan berhadiah saldo GoPay bagi 5 orang pemenang yang beruntung, tentunya dengan skor jawaban benar yang paling tinggi. Jika sudah Bapak dan Ibu accept, silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar Bapak dan Ibu. Di sini saya memberi waktu Bapak dan Ibu untuk menjawab kuisnya selama 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sudah berjalan 5 menit ya Bapak dan Ibu. Diharapkan Bapak dan Ibu sudah selesai juga untuk mengisi dan menjawab kuis dari kami. Semoga Bapak dan Ibu beruntung. Nanti ada sesi kuis kembali. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap join di ruang meeting webinar kami. Dan juga di kolom chat sudah kami share untuk link survei webinar. Diharapkan Bapak dan Ibu nantinya disempatkan untuk mengisi survei webinar kami. Oke, baik. Tanpa menunda lagi, kita langsung masuk ke sesi inti selanjutnya, yaitu penyampaian PDP Solution yang langsung akan dipresentasikan oleh Bapak Kartono Wiharja selaku Head of Solution Architect. Halo Bapak Kartono. Ya, Mbak Silakan. Rani, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Mbak Rani. Mohon maaf buat para peserta, tadi ada sedikit hiccup dari dalam tim saya sepertinya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Oke, tadi Bapak Vincent sudah menjelaskan mengenai tentang regulasi PDP. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjawab, bagaimana sekarang Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana kita bisa melindungi data jadinya. Nah, selain service yang tadi Bapak Vincent sudah bawakan, salah satu solusi yang akan kita bawakan dari ITsec adalah Varonis Data Security Posture Management. Oke, mohon berikutnya Mbak. Oke, nah bagaimana dengan DSPM kita bisa mencegah kebocoran data? Berikutnya.
Oke, sekarang apa yang terjadi jika data bocor? Nah, kenapa sesudah ada regulasi PDP, sekarang Bapak Ibu bertanya, kenapa? Apa yang terjadi seandainya data bocor? Kenapa kita harus melindungi data? Karena pertama, yang jelas zaman sekarang tuh kriminal pada pintar-pintar Bapak Ibu. Mereka sekarang bukan hanya mencuri uang, tapi sekarang mereka sudah mengerti. Sekarang kriminal itu sudah mengerti bahwa mencuri data itu jauh lebih, ibaratnya lebih profitable, lebih banyak untungnya. Kenapa? Mencuri data kadang-kadang itu tidak bisa terdeteksi. Nah, jadi sekarang cyber kriminal makin banyak, dan banyak dari cyber kriminal ini sebenarnya datang dari kriminal-kriminal biasa. Bahkan kita sudah pernah dengar sebagian dari cyber kriminal itu awalnya adalah kriminal, ibarat kriminal di dunia nyata, seperti kayak misalnya gerombolan mafia, sekarang juga mafia di Italia sekarang juga misalnya sudah masuk ke dalam ranah cyber. Kenapa? Mereka tahu mencuri data itu sangat profitable. Nah, apa yang terjadi jika data yang Bapak dan Ibu lindungi itu bocor? Tadi Bapak Vincent juga sudah bilang, pertama tentu aja adalah sanksi hukum. Pasti itu langsung nanti, apalagi sekarang hukum PDP sudah bakal jadi mandatori, itu pasti organisasi juga akan kena hukuman. Mulai dari sanksi perdata, sanksi denda, sampai perusahaan ditutup. Tapi yang lebih parah dari itu sebenarnya adalah hilangnya reputasi. Reputasi itu adalah mahal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membangun perusahaan, sudah bekerja lama membangun reputasi yang sudah sangat baik buat klien, buat customer, dan buat karyawan. Tapi reputasi semua hancur karena data yang disimpan, data karyawan hilang semua karena tidak dijaga dengan baik. Kalau sudah reputasi hilang, klien yang ada dengan Bapak Ibu sekarang, ataupun klien yang nanti di masa depan juga akan lari semua. Sudah banyak perusahaan di dunia itu tutup sesudah terjadi cyber hacking. Dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, mereka tidak bisa recover dari reputasi yang hilang. Kliennya lari semua, dan klien yang baru juga sudah tidak ada, dan akhirnya perusahaan tutup. Bahkan itu terjadi di negara-negara maju seperti Amerika dan Singapura. Nah, kemudian yang parah lagi, data yang bocor itu bisa digunakan oleh cyber kriminal untuk kepentingan kriminal lebih lanjut. Misalnya apa? Seandainya data saya bocor, nanti berikutnya, tahu-tahu misalnya Mbak Rani nanti akan dapat call. Oh, saya Bapak Kartono, saya mau minjam uang, disuruh oleh Bapak Vincent, yang juga kenalan Mbak Rani. Nah, padahal itu bukan saya, tapi data saya bisa dipakai. Kenapa? Karena data saya sudah bocor. Waktu Mbak Rani nanya, oh ya ini apa Bapak Kartono? Benar, ini nomor KTP saya sekian, rumah saya di sini. Ketahuan semua, karena data saya sudah bocor. Padahal itu bukan saya, tapi itu digunakan untuk scamming Mbak Rani atau scamming Bapak Ibu sekalian. Dan itu nantinya tentu aja nama reputasi saya yang sebagai korban sudah rusak, dan juga reputasi perusahaan yang datanya kebocoran juga jadi rusak juga. Nah, itulah yang terjadi kalau sampai data itu bocor, dan kenapa hukum PDP sekarang jadi mandatory. Nah, berikutnya Mbak. Nah, Bapak Ibu juga pasti sudah pernah dengar, salah satu solusi untuk mencegah kebocoran data itu adalah DLP atau Data Loss Prevention. Nah, sekarang Bapak Ibu akan nanya, sudah ada DLP dan ada DSPM, nah apalagi nih DSPM, barang baru apa lagi ini? Kadang-kadang kawan-kawan bukan dari cyber security, mereka suka bilang orang cyber security itu suka main akronim, pintar sekali bikin akronim, segala macam akronim. Nah, DSPM atau Data Security Posture Management itu adalah evolusi dari solusi data loss prevention. Jadi sebelumnya pada saat hukum PDP itu mulai di beberapa negara, banyak perusahaan-perusahaan cyber security membuat solusi DLP. Nah, DSPM ini adalah evolusi berikutnya. Nah, kenapa ada DSPM? Nah, DSPM itu adalah fokus, kalau saya bisa katakan secara singkat, kalau DLP itu melindungi data berdasarkan parameter. Sementara solusi DSPM itu berdasarkan user behavior. Jadi bagaimana konteks penggunaan data, itu yang paling penting jadinya. Jadi kalau untuk secara saya gamblang, saya bilang paling penting adalah DLP melindungi data. Oh, data ini adalah sebegini. Jadi parameter, orang ini nggak boleh copy, orang ini
nggak boleh akses. Data ini penting. Orang tahu data KTP itu penting, tapi orang nggak, kalau DLT biasa, tradisional, mereka kan nggak bisa ngelihat siapa yang sebenarnya boleh akses data KTP dan siapa yang nggak boleh, dan kapan data KTP itu harus diakses. Nah, berikutnya Mbak. Jadi DLT tradisional itu belum menjawab semuanya karena tidak mendeteksi behavior. Nanti saya akan kasih contoh use case-nya. Dan tidak mengenali konteks data. Jadi saya nggak, misalnya begini, saya adalah orang finance. Saya tentu saja boleh mengakses data credit card customer. Nah, di DLP, misalnya di DLP perusahaan Bapak sudah tulis, data credit card tidak boleh diakses. Nah, setiap kali saya akses, itu akan menimbulkan alert, akan menimbulkan notifikasi. Nah, ini sebenarnya adalah false positive. Walaupun sebenarnya saya berhak mengakses, tapi jadi selalu ada alert. Kenapa? Karena di dalam DLP itu mereka mendeteksi berdasarkan parameter. Data kredit card tidak boleh diakses. Tanpa ngelihat, sebenarnya saya mengakses untuk kepentingan saya sebagai finance. Saya mesti melihat apakah misalnya customer ini data kredit card-nya misalnya merah atau hijau, seperti itu misalnya. Dan juga kebanyakan DLP tradisional itu belum melindungi data di cloud infrastructure. Sekarang secara jujur sudah beberapa yang sudah mulai masuk, tapi belum selengkap di SPM. Dan juga tidak ada visibilitas terhadap struktur dan hak akses data dalam konteksnya dengan user behavior. Dan juga tidak ada workflow. Apa yang terjadi misalnya saya mengakses data ini? Apa yang terjadi misalnya Pak Vincent sebagai auditor mengakses data ini? Apa misalnya Mbak Rani perlu mengakses data tertentu sebagai tugasnya sebagai marketing? Nggak ada. Di DLP itu cuma dibilang data nama pribadi, data nama lengkap itu pribadi, tidak boleh diakses. Data misalnya rumah boleh diakses, udah begitu aja, tapi nggak bisa dilihat. Misalnya data alamat perlu diakses marketing karena ada misalnya event tertentu. Nah, itu yang saya anggap sebagai konteks, dan itu yang di DLT biasa masih belum mencapai level untuk konteks user behavior. Nah, berikutnya Mbak. Nah, jadi di sini Varonis maju dengan solusi DSPM. Jadi fokusnya itu bukan hanya, kalau DLP itu berusaha mencegah kebocoran data saat pergerakan. Jadi misalnya saat data di copy, atau data di download, atau data di upload, atau data misalnya pindah ke thumb drive. Di Varonis enggak. Varonis itu bahkan data yang lagi diam di dalam, misalnya di dalam laptop Bapak Ibu, itu masih terus diproteksi, terus dianalisa, terus diklasifikasi. Jadi di dalam Varonis nanti itu ada yang namanya data classification engine, dan itu akan terus-menerus mengklasifikasi data. Jadi real time itu Bapak Ibu. Dan kemudian DLP tradisional itu biasanya fokus di endpoint USB thumb drive misalnya, atau di email. Sementara solusi DSPM seperti Varonis itu mencakup sampai bahkan SharePoint, OneDrive, atau bahkan Teams. Dan baru-baru ini bahkan Varonis bisa melindungi proteksi data misalnya di ChatGPT. Ini paling penting juga. Ini salah satu media pemantauan yang paling penting. Kenapa? Sudah bukan rahasia lagi. Banyak karyawan atau mungkin juga kita semua, misalnya kita mau tanya sesuatu, tanya ke ChatGPT. Dan ada juga misalnya, oh ada karyawan bilang, oh saya dikasih tugas nih sama Bapak Ibu nih. Waduh, bos kasih tugas suruh bikin, misalnya suruh bikin dokumen. Saya nggak ngerti apa-apa, ya sudah. Saya upload aja draft dokumennya ke dalam ChatGPT. Saya nggak peduli itu di dalam dokumennya ada data klien apa enggak. Dan ChatGPT tolong dong bikinin ini presentasi, disuruh bos. Bocor sudah datanya masuk ke dalam ChatGPT. Nah, Varonis bisa melindungi hal itu. Jadi jangan sampai nanti data-data karyawan, data-data klien diupload oleh staf organisasi ke dalam ChatGPT untuk membantu pekerjaan mereka. Boleh membantu, tapi sebenarnya terjadi malah bocor semua. Salah satu contoh yang paling nyata adalah salah satu manufacturer handphone terkenal di Korea. Saya nggak usah sebut namanya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Di mana karyawannya yang mungkin karena sudah desperate, dia waktu itu pada saat coding, dia nggak tahu caranya, akhirnya dia upload source code-nya ke dalam ChatGPT untuk debugging. Apa yang terjadi, sejak saat itu juga sebenarnya ChatGPT secara tidak langsung memiliki hak untuk source code-nya.
Kenapa? Karena pada saat kalian upload data ke ChatGPT itu ada footnote kontraknya mengatakan data yang diupload ke ChatGPT secara tidak langsung menjadi hak milik ChatGPT. Tentu aja Bapak Ibu gak akan mau suatu saat nanti data klien Bapak Ibu masuk dan milik ChatGPT. Nah, itu nanti bisa dilindungi oleh Varonis. Dan juga audit akses historis. Jadi tadi Pak Vincent sudah bilang salah satu hukum dalam PDP pasalnya itu adalah harus ada aksesnya, ada auditnya. Di dalam Varonis auditnya itu semua lengkap semua. Dan akhirnya yang paling penting saya lihat untuk DSPM adalah konteks data. DLP itu mengecek berdasarkan pola, berdasarkan parameter. Jadi misalnya dia lihat kartu kredit 16 digit, itu tidak boleh di-copy. Jadi segala hal yang 16 digit. Tapi sementara di Varonis bisa ngelihat ada klasifikasi, misalnya kartu kredit tertentu, atau misalnya kebiasaan user finance, tentu aja perlu akses kadang-kadang untuk ketentuan tertentu. Itu yang dibilang konteksnya, kenapa saya harus akses, untuk apa, dan kepentingan apa. Nah, dan juga ada user behavior. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Silakan Mbak, monggo berikutnya. Nah, kenapa kita majukan Varonis? Kenapa nggak solusi yang lain? Ada tentu aja ada banyak data security platform yang lain. Varonis itu adalah salah satu Gartner leader. Dan juga di Forrester Wave, juga termasuk DSP leader di tahun 2025. Dan juga Customer Choice Award. Karena sudah sangat lengkap dan sudah sangat matang solusi ini. Dan juga sebagai leader juga di dalam GigaOM Award. Dan juga dia juga punya kemampuan basic untuk DLP dan juga punya natural language processing. Jadi di dalamnya sendiri ada AI-nya juga. Dan juga nanti dengan adanya workflow itu ada otomatisasi, tidak hanya manual. Nanti saya akan sampai ke bagian apa itu salah satu contoh otomatisasinya yang bisa dilakukan Varonis untuk mengamankan data perusahaan Bapak Ibu. Berikutnya, Mbak. Nah, ini adalah contoh use case-nya. Apa dengan Varonis yang terjadi dan apa juga tanpa Varonis. Contohnya misalnya saya mengirim file finance melalui email, saya kirim ke Mbak Rani misalnya. Kalau tanpa Varonis, DLP akan langsung deteksi, oh Kartono kirim file, langsung kirim alert ke manajer. Pak manajer, ini Kartono main kirim file finance. Lah, padahal manajernya bingung, dia ngelihat alert. Lah, saya ini kan sudah kasih approval. Kenapa saya dikasih alert lagi? Jadi kebanyakan alert jadinya malahan nantinya. Sementara dengan Varonis, dengan klasifikasi itu bisa dikasih tahu bahwa Kartono memang berhak mengirim file finance. Dan filenya ini mengandung misalnya data-data ini. Dan juga ada di dalam foldernya. Dan emang Mbak Rani berhak menerima finance ini. Jadi dengan ini tidak ada false positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya lah, kalau false positif nggak apa-apa loh, kan ada alert lebih bagus daripada nggak ada alert. Benar. Tapi menurut riset, kalau false positifnya sampai kebanyakan, seandainya setiap saya kirim file finance, ada alert, dan saya kirim di dalam satu hari, saya kirim 100 file. Manajer saya akan terima 100 alert. Apa yang terjadi? Begitu ada alert 101, dia akan bilang, ya Kartono lagi, ya sudah saya biarkan aja ini alert, gak mau pusing. Nah, berikutnya saya bandel. Ya sudah manajer udah cuek kan, suatu saat ya sudah saya lagi bandel, saya kirim data kredit card customer ke Pak Vincent misalnya. Tujuan saya jual nih data kredit card, saya lagi butuh uang. Nah, ada alert lagi, manajernya lihat, aduh Kartono lagi, ya sudah ini udah pasti udah kasih, kok saya udah kasih approval, nggak perlu dilihat lagi. Nggak main dilihat, filenya saya tetap namain sama, Finance XLS. Dan ngelihat dalamnya itu datanya udah berubah. Tapi manajer udah karena kebanyakan alert, kebanyakan false positif, dia lihat ya sudah Kartono lagi, bodo amat. Saya nggak mau pusing. Ya udah, saya nggak lihat lagi. Itu yang terjadi kalau kebanyakan false positif. Dan itu yang berusaha dicegah dengan solusi seperti Varonis. Jadi bisa melihat apakah apa yang terjadi, apa yang di dalam file itu. Jadi bisa melihat dan juga apa yang kalau dengan Varonis bisa dilihat. Pak manajer, ini loh, Kartono biasanya kirimnya ke Mbak Rani, kok sekarang kirimnya ke Pak Vincent? Pasti ada udang di balik bakwan ini namanya. Nah, kasus kedua,
karyawan yang hendak resign, misalnya Pak Vincent mau resign, sekarang lagi serving notice tinggal 5 hari lagi. Tahu-tahu dia aksesnya sama ke folder yang biasa dia akses, ke file yang biasa dia akses. Cuman kalau dengan DLP pasti dikasih lihat, dikasih lewat. Kenapa? Biasa kok Pak Vincent akses ke dalam folder Microsoft misalnya. Emang itu udah hak dia boleh akses. Coba dengan Varonis langsung ada alert. Karena Varonis bisa integrasi dengan banyak solusi lain. Kayak solusi XR atau solusi SIEM. Dan dia bisa lihat, loh, Pak Vincent ini 5 hari lagi ini sudah mau resign. Ngapain akses file ini lagi? Udah nggak perlu kan sebenarnya. Langsung dikasih alert ke manajer. Pak, ini Pak Vincent loh. Sebenarnya udah 5 hari lagi mau resign, tapi kenapa masih akses file yang sensitif ini? Nah, seperti itu contohnya. Ada yang namanya konteks. Konteks kebiasaan user. Memang benar, menurut DLP Pak Vincent boleh akses folder ini, nggak ada masalah. Tapi kalau Varonis bisa lihat, ini loh konteksnya Pak Vincent udah mau resign, 5 hari lagi udah cabut dari perusahaan ini. Ngapain dia akses file sensitif lagi? Nggak perlu kan sebenarnya. Nah, itu contohnya. Dan juga use case yang ketiga, service account. Atau misalnya application account itu punya akses berlebihan. Bapak Ibu pasti punya banyak solusi IT di dalam perusahaan Bapak Ibu. Dan setiap solusi aplikasi pasti ada user dan password. Nah, sesudah bertahun-tahun, pasti user dan password itu numpuk semua di dalam. Kadang juga admin sudah kelebihan kerjaan, udah nggak monitor lagi. Ini user password masih dipakai atau enggak. Atau user password ini sebenarnya sudah expired atau enggak. Nah, kalau dengan Varonis bisa sampai mendeteksi sampai ke akses-akses ini. Apa akses yang udah expired, udah nggak terpakai lagi. Atau akses yang berlebihan. Bukan rahasia lagi, kadang sebagai administrator, saya termasuk, saya dulu juga itu network administrator, kadang juga bilang, saya nggak mau pusing lah, saya lagi mau kerja cepat, udah aksesnya dikasih semua aja, nggak mau pilih-pilih lagi, yang penting semua jalan, yang penting aplikasi jalan. Nah, Varonis bisa mendeteksi, Varonis bilang, ini aplikasi untuk data marketing, kan nggak perlu data kredit card, kenapa bisa akses data kredit card? Nah, itu salah satu contoh service account yang kelebihan akses, jadi bisa dibersihkan. Berikutnya, Mbak. Nah, sekarang Bapak Ibu akan bertanya, oke, sekarang Bapak Ibu sudah dapat gambaran, Varonis itu seperti apa, di SPM itu penting. Nah, pasti Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana sekarang kita bisa mulai? Bagaimana saya mulai? Saya udah beli nih, Varonis nih, saya udah dapat. Gimana cara mulainya? Dan bagaimana Varonis sebenarnya bisa mengamankan itu semua tadi? Ya, berikutnya, Mbak. Nah, pertama, itu akan dimulai, yang paling penting adalah klasifikasi data. Ya, berikutnya. Jadi kita akan selalu memulai. Untuk memulai pengamanan data tentu aja, datanya kita mulai, yang diamanin adalah data. Kita selalu mulai dari data. Pertama, setiap organisasi yang mulai onboarding Varonis atau solusi DSPM, itu harus tahu dulu data sensitif apa yang disimpan di organisasi. Ini penting untuk klasifikasi. Kenapa? Setiap organisasi punya kategori sendiri, kategori masing-masing. Misalnya perusahaan finance industry seperti bank, data kredit card itu sangat luar biasa penting. Rumah sakit, data yang penting itu adalah data-data misalnya data kesehatan customer, data kesehatan pasien, dan juga data-data dokter itu sangat penting. Nah, itu yang penting. Sementara di bank, data pekerjaan itu nggak penting, tapi misalnya nanti perusahaan lain, perusahaan outsourcing, perusahaan yang bergerak di bidang HRD, data pekerjaan customer tentu aja menjadi sangat sensitif. Nah, ini mulai kategori yang penting. Jadi nanti di dalam Varonis itu ada yang namanya data classification engine, di sini mulai dideskripsikan. Oh, di perusahaan saya ini loh, data rumah, alamat rumah sangat sensitif. Atau data misalnya nomor handphone itu sangat sensitif. Dan juga fungsi dan kegunaan bisa dijelaskan. Karena tentu aja masing-masing data itu ada yang, kalau data KTP tentu aja udah ketahuan. Datanya itu misalnya itu untuk apa. Tapi misalnya ada beberapa lain data yang penting yang mesti dijelaskan. Nah, fungsi kegunaannya ini bisa dikonfigurasikan di dalam data classification engine. Dan juga role dan akses. Siapa yang boleh mengakses data dan siapa yang tidak boleh mengakses data. Jadi ini semua di dalam proses klasifikasi
kategori dan konfigurasi yang di dalam Varonis kita bilang sebagai data classification engine. Ya, berikutnya, Mbak. Jadi di sini adalah proses klasifikasi data. Jadi pokoknya ini hal paling pertama dalam Varonis. Pertama, tujuan klasifikasi data buat apa? Dan kategorikan jenis-jenis data, data apa yang sensitif, data yang kurang sensitif, data yang tidak sensitif. Dan workflow. Workflow ini penting. Jadi misalnya pada saat Kartono mengakses alamat rumah, apa notifikasi yang harus dijalankan? Misalnya saat Kartono mengakses data rumah, berikan alert ke Mbak Rani, lalu ke Mbak Vincent, lalu terus kayak seperti itu. Itu yang dinamakan workflow. Atau misalnya pada saat Pak Vincent tahu-tahu mendadak mengakses data rahasia seperti data kredit card, langsung kasih alert misalnya ke Mbak Rani, seperti begitu. Itu adalah workflow-nya. Dan juga kategori dan kriteria, dan juga apa tuh terakhir hasil klasifikasi. Dan paling penting nanti di tahap klasifikasi data itu adalah terus tuning, dan terus konfigurasi, dan terus pantau. Kenapa? Karena data customer yang di Bapak Ibu punya itu pasti terus berkembang. Hari ini misalnya perusahaan Bapak masih kecil, cuma simpan data nama dan data alamat. Nanti perusahaan Bapak berkembang, ada data nama, alamat, dan data pekerjaan dari klien Bapak. Karena datanya makin banyak, tentu aja konfigurasi harus terus di-tuning. Itu paling penting. Nah, berikutnya, Mbak. Jadi ini contoh nanti ini klasifikasi data dengan Varonis, ini layarnya seperti apa. Ini seperti contoh gambaran aja ya Bapak Ibu. Ini nanti akan lebih jelas kalau sampai misalnya Bapak Ibu bilang, oke, kita mau maju dengan Varonis. Nah, kita bisa bantu juga untuk melakukan POC. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan lihat di klasifikasi datanya seperti apa. Ya, berikutnya, Bu. Nah, berikutnya lagi, ini contoh screenshot-nya. Nah, ini jadi yang tadi saya bilang untuk Varonis Data Classification Engine. Dan ini adalah salah satu feature dari Varonis yang sangat-sangat penting dan sangat powerful. Jadi Data Classification Engine ini akan terus berjalan real time dan terus berjalan di dalam Varonisnya sendiri. Pertama, apa yang terjadi pada saat Varonis mulai klasifikasi data bersama-sama dengan Bapak Ibu? Pertama, mereka akan mengklasifikasi berdasarkan kebutuhan customer, yaitu kebutuhan organisasi Bapak Ibu sendiri. Jadi menentukan role-nya apa aja di dalam. Regulatorinya apa aja, kebutuhan regulatori. Salah satu hal yang feature yang bagus dari Varonis, di dalam Varonis itu sudah banyak template. Jadi ada template untuk berdasarkan hukum-hukum PDP setiap negara. Kalau Indonesia, nah tadi ada hukum PDP-nya yang tadi dijelaskan Pak Vincent. Di Eropa ada yang namanya GDPR, di Singapura juga ada hukum PDPA sendiri. Nah, juga nanti juga bisa kebutuhan scanning efisiensinya juga. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, oh saya baru pertama kali onboard Varonis, saya mau klasifikasi engine-nya jangan terlalu sensitif dulu, nanti terlalu banyak alert, itu bisa di-tuning, bisa diatur di dalam DCE-nya. Jadi pada saat sudah di-tuning, Varonis itu akan langsung kasih rekomendasi. Gini loh Bapak Ibu, berdasarkan yang sudah konfigurasi, Varonis merekomendasikan inilah yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Varonis langsung berdasarkan gathering dari kebutuhan customer, mereka akan melakukan scanning dan data proteksinya. Langsung semua data-data diproteksi, kemudian juga dikasih laporannya juga. Nah, sesudah ada melakukan data protection scanning dan klasifikasi awal, Varonis Classification Engine akan melakukan tuning. Jadi di sini yang saya bilang sangat penting ya. Jadi mulai di tuning, mulai di kategori. Misalnya nanti Bapak Ibu lihat, oh data classification engine ini terlalu sensitif. Atau misalnya ada beberapa orang yang harusnya bisa akses, kok nggak boleh akses. Nah ini yang kita belum perlu melakukan tuningnya. Nanti hasil dari tuning ini Varonis DCE akan belajar. Dia akan lihat, karena di dalam sudah ada Athena AI-nya. Nah, dari hasil semua classification engine ini, laporannya bisa dilakukan untuk diberikan kepada governance audit. Jadi hasilnya itu bisa dimasukkan untuk pada saat melakukan auditing. Karena di dalam auditing, misalnya nanti perusahaan Bapak Ibu nanti diaudit misalnya. Bapak Vincent nanti datang untuk audit.
untuk audit PDP, apa sudah comply nggak dengan hukum PDP-nya. Nah, laporan hasil dari Varonis ini bisa dijadikan salah satu input laporan. Oh, ini loh, perusahaan kita sudah comply. Jadi bisa ada reportnya keluar. Dan juga kalau misalnya bahkan lengkap sampai ada laporan remediasi kalau perlu. Dan juga ada progress trackingnya, semuanya lengkap semua. Jadi ini yang salah satu, boleh saya bilang, salah satu feature dari Varonis yang paling ibaratnya paling powerful. Ya, berikutnya Mbak. Nah, sesudah data classification engine jalan, ada beberapa konfigurasi lain yang diberikan Varonis untuk membantu Bapak Ibu mengamankan data. Ya, berikutnya. Pertama adalah, jadi juga Bapak Vincent tadi udah bilang, retention, data retention. Jadi dalam hukum PDP salah satunya adalah kita ada aturan berapa lama data boleh disimpan, dan juga kalau sudah disimpan misalnya 3 bulan, sesudah 3 bulan data harus dihapus otomatis. Nah ini tadi saya bilang di awal, Varonis bisa membuat workflow untuk menghapus data secara otomatis di akhir data retention period. Jadi misalnya ditulis, data kredit card boleh disimpan 6 bulan, maksimum 6 bulan misalnya, setelah customer misalnya tidak menjadi customer di bank Bapak Ibu. Nah, setelah 6 bulan langsung Varonis akan melakukan penghapusan data. Jadi, dan juga dengan melakukan retention policies configuration ini bisa memenuhi aturan regulasi. Jadi aturan regulasi tentu aja di dalam PDP ada bilang, data hanya boleh disimpan dalam waktu sekian, dan ini bisa memenuhi aturannya. Ini salah satu konfigurasi kontrol di dalam Varonis. Ya, berikutnya Mbak. Nah, ini contoh screen-nya pengaturan untuk retention policies. Nah, berikutnya. Nah, kontrol konfigurasi berikutnya adalah akses kontrol sendiri dan permission. Jadi di sini nanti di dalam Varonis, di dalam kontrol ini, konfigurasi ini Bapak Ibu bisa mengatur hak akses dari masing-masing data yang ada. Dan di sini merupakan kontrol utama yang merupakan sebenarnya bagian dari data loss atau data leak prevention. Jadi di sini akses kontrol ini bisa mengatur, misalnya Kartono hanya boleh akses data ini, Pak Vincent hanya boleh akses data ini, Barani hanya boleh akses data yang A, B, C, seperti itu misalnya. Nah, berikutnya. Nah, ada juga ada pengaturan akses kontrol, tapi juga ada yang namanya manage sharing. Apa yang dimaksud dengan manage sharing? Jadi misalnya seperti sudah diatur misalnya, Mbak Rani tidak boleh akses data alamat, tapi ada saat-saat tertentu, saat proyek tertentu, Mbak Rani, karena sebagai tugasnya sebagai marketing, perlu akses data alamat klien. Nah, di sini saya bisa atur manage sharing. Jadi bisa ada tetap di saat-saat tertentu, ada kolaborasi. Jadi saya nggak perlu buka data seluruhnya ke Mbak Rani, tapi pada saat tertentu saya bisa kasih. Jadi kayak sharing, manage. Jadi yang dibilang manage sharing, pada saat tertentu saya bisa kasih Mbak Rani. Pada periode marketing ini, karena ada misalnya ada event marketing dari PT Netmark, saya perlu kasih Mbak Rani akses untuk ke alamat customer. Tapi sesudah eventnya selesai, ya sudah, tidak di-sharing lagi. Nah, ini yang disebut manage sharing. Dengan manage sharing, jadi mencegah pemblokiran berlebihan dan juga mencegah sharing berlebihan. Jadi nggak ekstrim. Jadi nggak langsung main diblokir, pada saat blokir nanti Mbak Rani komplain. Loh, Pak, saya kan perlu untuk marketing, tapi marketing saya tidak bisa akses customer. Bagaimana saya nggak tahu alamat customer? Nah, jadi dengan adanya manage sharing, bisa diatur, oke Mbak Rani karena perlu data saat event marketing, ya sudah saya kasih. Sesudah selesai, yang Mbak Rani bilang, yo, ayo silakan monggo. Ditarik aksesnya, saya sudah tidak perlu lagi. Nah, itu tujuan manage sharing control dalam Varonis. Berikutnya. Nah, ini salah satu contohnya di sharing di screen-nya di Varonis, salah satu kontrolnya bagaimana nanti mengatur manage sharing. Berikutnya. Dan juga, kemudian ada lagi yang namanya information barrier. Nah, ini pengelompokan data akses, jadi pengelompokan akses data berdasarkan organisasi dan untuk data segmentation. Apa contohnya?
untuk mencegah konflik of interest. Misalnya, pelemparan tender. Seandainya Bapak Ibu perusahaannya mau melempar tender keluar. Dan di tender keluar, nanti tentu aja untuk mencegah konflik of interest, misalnya untuk mencegah favorit, ada misalnya kayak ada nepotisme, mencegah untuk misalnya, oh ternyata, oh departemen ini kayaknya mau favoritnya ke ini nih, ke vendor yang ini. Nah, untuk mencegah konflik of interest, jadi untuk misalnya tender, penilaian tender, jadi bisa dilihat, jadi data tender yang masuk bisa dibagi, misalnya teknikalnya hanya bisa diakses ke IT department, tapi informasi financial tendernya hanya bisa diakses ke Departemen Finance. Nah, pemisahan data ini yang dibilang sebagai information barrier control dan ini bisa diatur dalam Varonis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, Varonis ini powerful sampai luar biasa powerfulnya, bisa sampai mengatur sampai di level bahkan untuk pembagian data segmentation. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat diaudit juga bisa bilang ke auditor, pelemparan tender kami ini netral, tidak ada favorit dan tidak ada nepotisme. Kenapa? Sudah diatur Varonis, sudah diatur. Jadi tender yang masuk dari vendor, penilaian technical score-nya itu udah dikasih ke IT. Tapi penilaian financial score-nya udah dikasih ke Departemen Finance. Jadi orang IT nggak bisa ngintip-ngintip ke finance, orang finance juga nggak bisa ngintip-ngintip ke bagian technical. Jadi penilaiannya murni. Orang finance hanya bisa murni nilai berdasarkan keuangannya, orang IT juga bisa murni menilai hanya berdasarkan teknikal. Jadi nggak ada main intip-intipan dan akhirnya jadi konflik of interest. Nah ini jadinya benar-benar yang fungsinya information barrier dan jadi memenuhi aturan regulasi juga. Nah berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi di sini untuk segmen filternya bisa diatur. Jadinya user groupnya, orang finance hanya bisa akses data keuangan. Orang IT hanya bisa akses data teknikal dari tender, nggak bisa akses yang lain-lain. Atau bahkan di beberapa negara, ini saya agak elaborate di sini ya, di beberapa negara bahkan penilaian tender di bagian teknikal nggak boleh lihat nama orang yang submit tendernya. Kenapa? Untuk mencegah konflik of interest dan mencegah nepotisme. Misalnya di Singapura penilaian tender bahkan ada yang sampai begitu kuatnya nama vendor nggak boleh dilihat. Nah itu di Varonis itu bisa diblok semua. Jadi yang ngasih tender orang teknikalnya cuma bisa ngelihat komponen teknikal, bahkan nggak tahu siapa yang kasih tender sama sekali. Berikutnya. Nah, konfigurasi berikutnya yang lain adalah conditional access policy. Ini hampir sama dengan managed sharing, tapi berdasarkan aplikasi. Jadi bukan berdasarkan orang, tapi pemberian akses berdasarkan aplikasi. Jadi misalnya Pak Vincent udah keluar bikin aplikasi baru nih, aplikasi auditor baru. Bisa ngelakuin audit otomatis jadinya. Nah, audit otomatis ini perlu akses data misalnya ke dalam data dokumen-dokumen dari perusahaan. Nah, jadi saya bisa kasih akses ke aplikasinya, bukan ke Pak Vincent-nya. Ini adalah yang dibilang dengan conditional access policies. Ini di Varonis bisa diatur. Jadi ini di luar, jadi bukan aksesnya bukan hanya berdasarkan orang ya. Saya nggak kasih akses ke Pak Vincent. Saya kasih akses ke aplikasi Pak Vincent dan aplikasi datanya, data yang diperlukan oleh aplikasi Pak Vincent. Berikutnya. Nah, ini jadi contohnya conditional access policies. Layar screen pengaturannya di Varonis. Ya, berikutnya. Nah, pengamanan berikutnya, konfigurasi berikutnya adalah external identity atau untuk pengaturan vendor atau part-timer. Tentu aja Bapak Ibu ada beberapa organisasinya, ada yang punya vendor atau punya part-timer. Nah, part-timer ini nggak masuk ke dalam struktur organisasi. Jadi kadang kalau misalnya karena nggak masuk ke dalam struktur organisasi, nggak ada namanya, susah dimasukin ke dalam aplikasi Varonis. Kenapa? Namanya nggak ada loh. Misalnya saya, Kartono, saya masuk ke dalam PT Netmark sebagai vendor. Nah, di dalam PT Netmark, dalam solusi Varonis nggak ada nama Kartono. Jadi saya mau kasih akses atau saya mau blok Kartono gimana? Nggak ada nama Kartono sama sekali. Nah, dalam Varonis ada konfigurasi khusus untuk kategorisasi akses untuk vendor seperti Kartono misalnya. Jadi
untuk orang-orang yang nggak masuk ke dalam struktur organisasi, tapi perlu akses aplikasi atau akses data dalam organisasi Bapak Ibu. Jadi misalnya saya perlu nih, untuk keperluan project saya perlu akses data Netmark. Jadi nggak perlu nama saya atau masuk sebagai karyawan Netmark, cukup menggunakan kontrol external identity dari Varonis. Jadi bisa diatur, oh Kartono dari ITsec, perlu akses data Varonis, perlu akses data Netmark untuk keperluan project ini sampai batas waktu tertentu. Nah, ini adalah kontrol untuk external identity. Jadi digunakan untuk di luar karyawan organisasi pengguna Varonis. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya vendor atau punya part-timer, nah ini bisa digunakan kontrolnya. Berikutnya, Mbak. Nah, ini juga contoh screen-nya bagaimana nanti di Varonis. Seperti Bapak lihat, Bapak Ibu sekarang mungkin udah ngeliat dari tadi contohnya. Ini settingnya kompleks sekali ini. Banyak sekali kebanyakan settingnya di dalam Varonis. Bagaimana saya mau onboard nanti? Jangan khawatir, kami dari ITsec, dari Netmark juga bisa membantu Bapak Ibu. Nanti misalnya seandainya Bapak Ibu mau onboard Varonis, kita bisa membantu dari ITsec. Jadi untuk membantu onboarding Varonis. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir lihat settingnya ini kok kayaknya bejibun banyak sekali. Kita bisa bantu untuk konfigurasi. Jadinya kita juga di dalam ITsec itu ada yang namanya manage service. Jadi Bapak Ibu bisa beli Varonis dan Bapak Ibu gak perlu pusing bagaimana konfigurasi ini. Kita dari ITsec bisa bantu. Ya, berikutnya Mbak. Nah, kontrol berikutnya adalah labeling. Jadi labeling ini sebenarnya sebagai kayak kontrol untuk memudahkan kita. Karena tadi Bapak Ibu udah lihat kan, settingnya banyak sekali, ada ratusan. Nah, tentu aja kadang aturan rule-rule-nya ini perlu dikasih label. Jadi ini sebenarnya labeling ini lebih perlu pada saat misalnya solusi Varonis akan diintegrasikan ke solusi DLP atau solusi SIEM. Jadi perlu ada labeling. Misalnya ini aturan, misalnya ini rule-nya buat rule departemen marketing, ini rule buat departemen auditor. Nah, ini adalah pemberian labeling jadinya. Berikutnya. Ya, berikutnya Mbak. Nah, jadi ini contohnya juga screen-nya bagaimana pemberian labeling. Jadi di labeling ini sebenarnya lebih berguna nanti buat Bapak Ibu juga dan buat sistem eksternal. Jadi bisa tahu. Jadi Bapak Ibu begitu lihat rule-nya ini, begitu banyak udah beberapa bulan kemudian udah mulai bingung. Lah, ini rule-nya buat apa ya waktu itu saya bikin? Nah, dengan labeling itu menghindari kebingungan nanti beberapa bulan kemudian. Nah, berikutnya, Mbak. Nah, tentu aja solusi DSPM dan solusi DLP tidak lengkap tanpa ada yang namanya alert, seperti yang tadi saya bilang. Jadi dalam DSPM, dalam Varonis tentu aja ada yang namanya alert kalau sampai misalnya ada sesuatu yang aneh-aneh. Misalnya Kartono mendadak akses data finance di jam 12 malam. Ngapain Kartono jam 12 malam orang pada tidur saya mau akses data finance. Pasti ada udang di balik bakwan, itu pasti. Nah, ini alert akan keluar. Tapi jangan khawatir, karena ada data classification engine, tentu aja alertnya nggak akan jadi ada ratusan alert, jadi yang dibilang namanya false positive. Alert bisa dituning mengikuti user behavior. Sekali lagi user behavior-nya bisa diklasifikasikan di data classification engine, jadi nanti Bapak Ibu tidak akan overwhelmed dengan ratusan atau ribuan alert. Salah satu hal yang bikin banyak onboarding tradisional di LP itu gagal adalah kenapa? Terlalu banyak alert. Pernah ada riset yang mengatakan 50% orang itu tidak puas dengan solusi DLP tradisional karena alertnya bejibun, terlalu banyak alert. Nah, dengan Varonis alertnya ini bisa di-tuning. Jadi hanya alert yang penting. Jadi misalnya Kartono akses data finance pada jam kerja dan Kartono memang boleh, itu nggak akan ada alert. Tapi Kartono mengakses data finance yang sama tapi jam 2 malam. Nah, ini ngapain? Nah, ini yang di alert. Nah, berikutnya. Nah, ini konfigurasi alert screen di dalam Varonis. Nah, berikutnya lagi. Nah, kontrol yang terakhir dalam Varonis. Varonis itu adalah DSPM. Nah, Bapak Ibu bertanya, loh saya sudah punya DLP. Apa saya harus buang DLP saya? Jangan. Bapak Ibu sudah beli DLP-nya, apalagi kalau misalnya DLP-nya udah beli misalnya dengan perpetual license, ya jangan dibuang, sayang.
Kita itu mesti efisiensi. Nah, Varonis bisa diintegrasikan dengan DLP yang Bapak Ibu sudah punya. Jadi melengkapi. Tadi DLP melindungi data endpoint-nya, Varonis melihat user behavior-nya. Jadi DLP Bapak Ibu yang sudah punya nggak perlu dibuang. Ditambahkan lagi dengan Varonis, jadi datanya lebih terproteksi lagi. Nah, berikutnya. Nah, jadi itu tadi semua tentang Varonis, bagaimana Varonis bisa melindungi data Bapak Ibu. Tapi ada poin-poin penting, kesimpulan yang untuk menutup sesi tentang solusi Varonis yang perlu saya sampaikan. Pertama, implementasi keamanan data itu proses yang terus berlanjut. Bukan saya beli Varonis atau beli DLP lain kemudian saya biarkan. Enggak. Karena data terus berkembang. Barusan Bapak Ibu nanti juga berkembang. Data yang masuk dari customer berkembang. Pertama hanya nama lengkap, berikutnya nanti ada alamat, mungkin nanti ada nama data orang tua, semuanya. Nah, itu karena terus data berkembang, data makin banyak, jadi keamanan data itu terus proses berlanjut. Bahkan Varonis sendiri terus perlu di-tuning. Kemudian klasifikasi data yang benar adalah kunci implementasi. Tentu aja pada saat mulai onboard Varonis, klasifikasi datanya juga harus benar. Kalau memang data rumah itu penting, nah pada saat klasifikasi, tentu aja perlu dikasih tahu, oh Varonis, ini data rumah ini penting buat organisasi kami. Dan juga penerapan fungsi dan hak akses, dan juga tidak sharing berlebihan. Banyak kan orang nggak mau pusing langsung di-sharing berlebihan, jangan. Prinsip sharing itu adalah prinsip sharing yang sangat terbatas. Jadi jangan sampai kalau misalnya Kartono hanya perlu akses data alamat rumah dan data nomor telepon. Jadi jangan dikasih nama orang tua customer. Buat apa? Saya nggak perlu. Nah, itu nggak perlu jadinya. Itu sharing berlebihan. Dan poin paling terakhir itu adalah komunikasi. Pada saat Bapak Ibu mulai onboard solusi DSPM, komunikasikan dengan karyawan, komunikasikan dengan sebuah stakeholder. Dalam cyber security ada tiga poin penting. People, orang, proses. Proses itu proses dalam organisasi dan teknologi. Yaitu misalnya contohnya Varonis sendiri. Urutannya selalu seperti itu. People, proses, teknologi. Orang adalah yang paling penting. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak pernah komunikasi dan Bapak Ibu langsung hantam, oh kasih nih Varonis. Atau besok Mbak Rani komplain, kok saya nggak bisa akses data ini, siapa yang implementasi solusi ini nih? Akhirnya malah semua orang jadi terjadi resistansi. Orang nggak mendukung implementasi Varonis di perusahaan Bapak, malah jadi pada komplain semua. Jadi perlu komunikasikan dengan karyawan. Kenapa ini penting loh? Jadi Bapak Ibu perlu pada saat mulai onboard, perlu dikomunikasikan gini loh, kita perlu onboard data protection, karena sekarang sudah ada hukumnya. Kalau enggak, kita semua kena sanksi dari pemerintah. Dan juga adaptasi. Jadi pelan-pelan mulai, jangan langsung main hantam. Wah, semua data tidak boleh diakses. Itu kebanyakan itu terjadi salah satu implementasi salah, gagal pada saat di DLP dan DSPM. Kenapa? Waktu mulai, semuanya langsung, wah, langsung pokoknya ibaratnya, saya harus mengikuti semua hukum. Semua data diprotek. Dan besok-besoknya 100 orang komplain ke manajer. Ini data saya kok nggak bisa diakses. Saya nggak bisa copy data ke thumb drive. Saya bagaimana mau kerja dari rumah? Nah, jadi mulai adaptasi pelan-pelan. Misalnya, oke, penyesuaian. Karena bagaimana juga di dalam organisasi ada karyawan. Karyawan juga perlu kerja. Kalau semua data main dihantam tanpa bilang-bilang, pasti semua akan komplain jadinya. Nah, ada berikutnya. Nah, itu semua penyampaian saya tadi tentang solusi Varonis, bagaimana bisa membantu perlindungan data. Sekali lagi saya mohon maaf, tadi terjadi sedikit masalah teknis pada saat penyampaian sesi Varonis. Terima kasih juga buat Mbak Rani dan PT Netmark untuk membantu sharingnya. Jadinya juga terima kasih buat Bapak Ibu yang setia nungguin sampai sesi ini selesai. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Rani. Oke, baik sekali tadi penyampaian materi tentang PDP Solution, di mana kita sama-sama mempelajari tentang solusi Varonis yang mulai dari apa itu Varonis, use case, dan juga kelebihan-kelebihan dari
fitur-fitur solusi Varonis juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Vincent, itu tentang apa itu UU PDP, bagaimana implementasinya, dan juga ketentuan-ketentuannya. Baik, sekarang kita masuk lagi ke sesi quiz, di mana di layar Bapak dan Ibu nanti akan muncul pop-up quiz seperti sesi sebelumnya. Silahkan Bapak dan Ibu langsung saja menjawab untuk kuisnya. Saya beri waktu 5 menit. Dari sekarang, silahkan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung saja menulis pertanyaannya di kolom Q&A dengan melampirkan nama perusahaan, dan juga pertanyaannya. Untuk saat ini, kita sudah menerima sekitar 4 pertanyaan via WhatsApp. Terima kasih atas diskusinya Bapak dan Ibu, karena di sini sudah menunjukkan pukul 12.25, maka dari itu sesi Q&A ini sudah selesai. Untuk pemenang dari Poliquiz berhadiah saldo GoPay akan kami umumkan pada akun Instagram kami di @netmarks_id. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah follow Instagram kami ya, untuk mengetahui siapa dari Bapak dan Ibu yang beruntung memenangkan door prize berupa saldo GoPay sebanyak 5 orang yang beruntung. Tentunya dengan skor jawaban kuis yang paling tinggi dan juga sudah mengisi survei pada webinar kita yang sudah saya share di kolom chat. Baik, dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, maka berakhir pula webinar UU PDP 2025 dengan judul Facing the Enforcement What PDP Law Means for Your Business in 2025. Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir survei di kolom chat yang sudah kami lampirkan linknya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi terlebih dahulu surveinya. Dan apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin diskusi mengenai solusi kami lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau email kami di marketing@netmarks.co.id. Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi kami di website kami karena kami selalu update mengenai perkembangan IT pada laman blog kami. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para peserta webinar yang sudah hadir, dan juga terima kasih banyak kepada presenter kita Bapak Vincent dan Bapak Kartono atas penyampaiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa pada webinar kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. semua.